buru-buru dulu makanya. Kita kenalan dulu sama Kak Retno. Empati tinggi, jangan suka menambah. Pintar ngomong. Penting banget. Jadi emang aku tuh kalau anak-anak itu suka aku perhatiin kan, dia senangnya apa. Kayak misalnya anakku yang pertama nih, dari kecil itu dia itu udah seneng cerita sendiri gitu. Jadi kayak kadang kalau misalnya dia main apa boneka atau misalnya main sendiri, nah dia tuh suka kayak apa main peran gitu. Nah dari situ kan aku lihat oh ini anaknya nih kayaknya senang cerita nih. Penting banget soalnya waktu itu kan mahal ya, limited juga gitu. Jadi lebih baik dioptimasi aja supaya anak teh fokus gitu berkembangnya kemana bisa diarahkan dengan baik. Untuk mengenali bakat ini bisa melalui aktivitas 3B, yang artinya 3B ini singkatan dari banyak bertemu orang, aktivitasnya berulang-ulang, dan beragam aktivitas. Oke, saya ulang lagi. Kita bisa mengenali bakat anak melalui aktivitas 3B, yaitu banyak aktivitas yang membuat anak kita bertemu dengan banyak orang yang beragam, yang beda-beda. Kemudian aktivitasnya itu berulang-ulang dan aktivitasnya beragam. Oke, saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Kenapa anak kita perlu atau melakukan aktivitas yang memungkinkan dia untuk bertemu dengan beragam karakter manusia, agar anak kita bisa belajar bagaimana menghadapi situasi konflik yang berbeda-beda, berinteraksi dengan orang yang sifatnya berbeda-beda. Dari situ kita akan melihat pola bagaimana anak merespon ketika dia dihadapkan pada orang dengan karakter yang berbeda dengan dia. Semakin anak kita bertemu dengan orang yang beragam karakternya, maka semakin kaya pemahaman anak kita tentang bagaimana mereka harus berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Yang kedua tadi, B yang kedua adalah aktivitas yang berulang. Nah ini juga perlu dipahami. Kadangkala ketika kita ingin mengajak anak kita mengenal suatu hal yang baru, bisa jadi saat itu kondisinya anak kita sedang tidak mood, atau mungkin kondisinya sedang lagi lapar, atau mungkin ini kondisinya tidak kondusif lah. Nah, untuk memvalidasi apakah respon anak kita ketika melakukan sesuatu itu adalah bakatnya atau tidak, maka kita perlu menguji cobakan gitu ya, atau perlu mengajak anak kita untuk melakukan aktivitas tersebut berulang-ulang supaya terlihat apakah benar respon yang ia berikan itu adalah suatu hal yang alami dan konsisten. Dan tadi yang B ketiga adalah aktivitas yang beragam. Ini juga sangat perlu dilakukan. Artinya bukan berarti ketika kita melihat wah anak saya kayaknya jago masak nih, terus hanya diberikan atau dikenalkan pada aktivitas memasak saja. Tidak, tentu tidak seperti itu. Tapi ada di fase-fase usia awal ya, usia-usia anak usia begitu 7 sampai 10 tahun itu kita sebisa mungkin mengenalkan beragam aktivitas. Anak mengenal tentang bagaimana memasak, membersihkan rumah, mungkin melakukan aktivitas pertukangan, berjualan, bekerja sama, bermain bersama, itu bisa sangat beragam. Nanti di situ kita akan melihat bagaimana pola perilaku anak-anak kita, bagaimana pola dia dalam respon kejadian yang beragam tadi, bertemu dengan orang yang berbeda-beda, sehingga lambat laun kita akan menemukan kecenderungan, menemukan sebuah pola yang muncul pada diri anak kita. Atau bahasa lainnya aktivitas 3B ini adalah bagaimana kita bisa mengajak anak kita atau agar mereka kaya akan 3 hal. Kaya wawasan, kaya kegiatan, dan kaya gagasan. Nah,
ketika kita mengajak anak beraktivitas 3B atau tadi untuk memiliki 3 kekayaan tadi ya, kayak wawasan, kayak kegiatan, kayak gagasan, ada indikator-indikator yang bisa ayah bunda gunakan untuk melihat apakah respon yang muncul pada diri anak kita itu sebuah bakat atau tidak. Nah, ini indikatornya disingkatnya mudah saja dengan singkatan 4E. Apa itu? Enjoy, easy, excellent, dan earn. Oke, kita ulang ya. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Sebuah respon atau tadi ya, sikap yang muncul dari diri anak ketika itu memenuhi 4 aspek ini, 4E ini, easy, enjoy, earn, dan excellent, maka inilah yang dikategorikan sebagai bakat. Karena ketika salah satu dari 4E ini tidak terpenuhi, maka itu bukan bakat. Oke, contoh. Kalau ada aktivitas atau kalau ada respon dari anak yang itu hanya menyangkut aspek enjoy, easy, excellent saja, maka itu adalah hobi. Nah, enjoy, easy, excellent ini mungkin saya jelaskan lagi ya, saya agak mundur lagi. Easy di sini maksudnya adalah anak kita mudah melakukannya. Enjoy itu artinya anak kita sangat menikmati ketika melakukan aktivitas tersebut. Excellent, anak kita mampu menghasilkan hasil yang baik, yang bagus di atas rata-rata pada umumnya. Dan earn, di mana anak kita mampu berkarya atau menghasilkan sesuatu. Tidak melulu menghasilkan pendapatan, tapi bisa jadi berupa karya. Nah, oke, kita kembali lagi ya pada pembagian atau indikator apakah sebuah aktivitas, sebuah respon dari anak itu merupakan ciri bakat atau tidak. Jadi kita menyebut anak-anak memiliki respon atau respon anak kita kategorikan sebagai bakat ketika respon tersebut memenuhi aspek 4E ini. Artinya kalau misalkan salah satu tidak terpenuhi, maka itu bukan bakat. Bisa jadi itu hobi ketika aktivitas itu hanya menyangkut aspek enjoy, easy, dan excellent saja, tapi tidak ada earn. Artinya anak ya cuma suka main aja. Misalnya anak suka main bola, hobi main bola. Anak suka main bola, seneng, mungkin dia jago golin, tapi mungkin dia nggak sampai yang serius banget untuk menekuni profesi sebagai pemain bola. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi respon anak itu merupakan kompetensi, bukan di level bakat. Yaitu ketika tidak sisi enjoy-nya itu tidak sebesar aspek yang lain. Jadi hanya menyangkut easy, excellent, dan earn. Nah, ini misalkan ada anak-anak yang dia jago gitu ya, melakukan misalkan jago menggambar, gambarnya bagus nih. Tapi ketika dia menggambar, ternyata ketika kita tanya, apakah kamu menikmati? Ternyata enggak. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai kompetensi. Nah, jadi lewat indikator-indikator ini, kita bisa mencoba mengenal anak kita lebih baik lagi, mengenali bakat udik anak-anak kita, dan nantinya bisa digunakan sebagai acuan bagi anak untuk terus berkembang.